Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin ma bainad darajataini khamsumi'ati amin. Qala dawuh sapa Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ing dawuh darajatul ulama'i utawi piro-piro derajate ulama iku fauqal mukminina ing dalem dhuwure piro-piro wong mukmin, ing dalem dhuwure piro-piro wong mukmin bisa mi'ati darajatin kelawan kacek 700 derajat ma utawi jarak bainad darajataini kang tetep ing dalem antarane derajat loro, kang tetep ing dalem antarane derajat loro iku khamsumi'ati amin 500 tahun, iku khamsumi'ati amin 500 tahun. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, ing dawuh syahida nyekseni sapa Allah Gusti Allah annahu ing satuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illa huwa angin Gusti Allah wal malaikatu lan para malaikat wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang duweni ilmu. Al ayah ay ikra'il ayah. Fa bada'ah moko nuli ngawiti sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah binafsihi kelawan zate Allah wa sanna lan ngaping pindhone sapa Gusti Allah, lan ngaping pindhone sapa Gusti Allah bi malaikatihi kelawan para malaikate Allah, wa sallasah lan ngaping teloni sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan ahlil ilmi, wa nahika ay wa hasbuka utawi kang nyukupi sira, utawi kang nyukupi sira iku bihada kelawan ikilah sallasa bi ahlil ilmi, iku bihada kelawan ikilah sallasa bi ahlil ilmi apane syarofan mulyane wa fadlan lan keutamaane wa jalalatan lan agunge, wa jalalatan lan agunge wa nublan lan keutamaane. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan bahwa derajatnya para ulama itu berada jauh daripada derajatnya orang-orang mukmin. Artinya derajat ulama itu di atas derajat orang-orang mukmin yang tidak berilmu ini.
Selisihnya yaitu 700 derajat kena. Derajat yang alim yang mukmin dibandingkan orang mukmin yang tak alim. Jarak antara 2 derajat itu jika ditempuh sekitar 500 tahun lamanya, maka nikah 700 derajat. Kayak apa perbedaan selisihnya kita dengan para ulama kalau melihat daripada Da'buna Ibnu Abbas nih kan. Makanya tak heran ada sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ sampai kurus karena nyamanah Sauban. Berarti Sauban nikah etengalen sareng Gusti Nabi koros orang tak pateh semangat, kita pateh sehat robena. Tanya aki sareng Gusti Nabi, apa kakek Sauban? Apa yang membuat kamu seperti ini? Ternyata jawaban Sauban itu, wahai Rasulullah, dan kula nikah cek seneng keajunan Gusti. Dan kula nikah cinta sara keajunan. Tentunah derajat dan kula sareng ajunan nikah sangat berbeda. Menten kula rindu keajunan beda etunya nikah dan kula langsung entar keajunan nikah pun berus. Nikah Da'bun Sauban. Tapi yang jadi masalah ketika dan kula nikah pun mati bagi panjenengan beda suarga dan kula beda nang neraka. Katina apa kula umpama rindu keajunan? Katina apa umpama dan kula nikah kangen keajunan? Kalaupun saya masuk ke surga, tentunya tak mungkin sama antara tempat saya dan tempat panjenengan Gusti. Men ajunan pasti apolong sareng para ambiya, para mursalin. Sementara abdina beda ka amma abdina. Dek remah abdina dengan pas kangen kerong keajunan. Akhirnya pada Da'bun Nabi kepada Sauban, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu pasti akan bersama dengan orang yang dicinta nanti di surga. Muncullah makalah semacam itu kan. Ini berasal daripada kisahnya Sauban. Sampai koros mikirin nikah Sauban. Pancen perasaan itu jika betul-betul besar, itu memang memakan terhadap postur tubuh kan, ongguan. Tak sekuni kan beda orang nikah kepikiran masalah melolo sampai koros itu tak sedikit. Bukan karena dia itu jarang makan, tapi pancen pikiran. Sauban ini juga sama. Terus bagaimana jika kita itu ingin bersama dengan orang-orang yang kita cinta? Apakah kita harus kumpul bersama? Apakah kita harus bertemu bertatap wajah? Maka tidak disyaratkan cinta itu harus bertemu muka, berhadap-hadapan, duduk bersama itu tidak harus. Maka nanang kantoh pada satu kaidah, al-mahabbatu la talzam an takuna bijtima'il jismain. Cinta itu tidak mesti harus bertemu dua jasad, itu tidak mesti. Ada orang yang cinta tanpa pernah bertemu seperti kita dengan baginda Nabi. Jasad antara jasad itu tidak saling bertemu, tapi kuleban Kanjeng Nabi itu cinta, kuleban panjenengan kan cinta, seneng ke Gusti Nabi. Terus bagaimana jika kita ingin kumpul dengan para masyayikh yang menjadi muallifin? Akadia Imam Ghazali, Ibnu Athaillah, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dek remah carana sekiran abek nika bisa apolong, padahal beliau sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu sudah meninggalkan kita. Nika pada satu solusi dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu dengan mulazamah, mutolaah kitab-kitab beliau,
mempelajari kitab-kitab para muallifin yang sudah meninggal mendahului kita, itu sama bimanzilatil mujalasah ma'ahu. Posisinya itu sama seperti duduk bareng, belajar bareng dengan beliau-beliau. Jadi nak-nak saya ngaji kitab beripun duk ngaji karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, karangan Syekh Hasyim As'ari, karangan Syekh Nawawi, itu sama seperti kita belajar langsung dengan beliau. Kalau kita belajar langsung dengan beliau, maka tentunya kita termasuk bagian daripada al-muhibbin, orang-orang yang cinta dengan beliau. Kalau kita sudah cinta dengan beliau, pasti nak apolong bagi nang eswargan Gusti Allah. Caranya demikian. Jadi cinta itu, kata saya tadi, tidak harus saling bertemu wajah dengan wajah, adu pandang, itu tidak harus. Bahkan ada satu kisah ini, ada satu kisah yang sampai menimbulkan satu makalah, tasma'u bil mu'aidi khairun min antaro. Dimin ini kepada orang nyaman mu'aidi. Orang ini kan nyaman mu'aidi, suaranya nyaman, sarah merdu banget. Siapapun yang mendengar suara mu'aidi itu pasti jatuh cinta. Cuman makin berapa banyak orang yang ngefan kepada artis yang suaranya merdu tapi tidak tahu orangnya. Ada ndak semacam itu? Ngeding suaran Habib Syekh, ngeding suaran Az-Zahir, ngeding suaran solawat-solawat, ngamas kafal mbak kasa sebelum sampean kepanggil langsung. Kan sudah cinta kamu. Nyaman karena suara Mas Kafa bikin kita itu rindu ingin bertemu. Padahal itu telinga dulu, belum mata gitu. Makanya sampai al-udun ya syaqqoblal ain. Telinga itu rindu pertama kali sebelum adanya mata. Itu sangat mungkin terjadi. Hanya mendengar nama saja kita sudah rindu. Siapa datang Mas Kafa, Mas Kafa? Siapa datang Habib Syekh misalkan, kita langsung kayak apa orangnya, abu ya lu kadung cek turun sahara kepanggil, ya semacam itu. Ternyata Masya Allah mu'aidi ini kesuarana merdu orang coba, suaranya nyaman, sarah ratin suaran, genteng suaran, orang tak mapan mu'aidi ini kan. Jadi aduh ada menjanakan aduh ada ngeding suaran, aduh cik nyaman sarah tinggal temuan bener ada mangari gitu. Sekut kan sampean ngani kan ki sedeng-kadeng tanpa muwajah pun juga bisa timbul cinta. Ngetelak orang dari budi melihat orang dari belakang, si bini jeling reng laki, mak keren reng laki, ya lebur sarah, penampilannya kok gaya banget ya, keren banget. Si laki pada jeling reng bini dari budi, kok dungu mapan sarah, kelampin mapan, tinggal abalik, tinggal abalik, ada banget. Itu hal biasa dah. Artinya tanpa muwajah cinta itu sudah bisa tumbuh kan? Itu sudah bisa tumbuh. Sedang-kadang tumbuhnya cinta itu dibangun karena cerita-cerita indah. Cerita aki buadah nagana santri Fathul Falahnya mana ria Idrisnya anaknya soleh, taat Sarah, tak teman melanggaran. Kemudian di situ rajin mensuruh kegiatan. Orang yang mendengar pasti tumbuh cinta. Umpama nikah binian pasti ngocak. Idris jadi ngaki. Engkau terus tahu nggak siapa Idris ini kan? Dikit telepon ke pagi, ya beda itu sudah. Kalau sudah ketemu, apakah nanti wow ya alhamdulillah bagus, berarti sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan ekspektasi itu. Bagus. Ya beda kia saya di situ tak setuju. Dah mangari ya Idris begitu, karena genteng ni kan relatif. Encan orang genteng, encan sesitom punten.
Padane sampean misalkan ahli qiraat kan. Qiraat sampean akhir viral kemana-mana. Beda orang cuma download MP3-nya saja. Eke kintar perjalanan numpak motor suaran sampean saya setel. Mau tidur suara sampean yang disetel. Dedek tidak sampean keluar videonya. Loh, kayak diri kita. Jo tak cocok je kena bentang perkiraan. Tangku langsung rajo dengan makan pentet orang. Kan begitu kan. Mereka kula mengutip dahbuna Ki Idris Lirboyo kan. Ki Idris Lirboyo itu sempat dalam satu sambutan pernah debu senikah. Beliau itu tawaduknya luar biasa. Lirboyo itu hampir sama dengan Muaid ini, sama Muaidi ini kan. Di luar suaranya Lirboyo itu sangat besar. Raja untuk Lirboyo itu orangnya alim-alim, melahirkan singa-singa ulama dari sana. Jangan ke Idris Marzuki. Tapi seporana para bapak, para ibu, ketika panjenengan pun masuk ke Lirboyo tak sesuai dengan kenyataan. Kerogun ngari Lirboyo, kerogun ngari gitu kata beliau. Ya hal demikian itu hal yang lumrah kan. Hal yang lumrah. Kula juga pernah dimin pada saat di Pandanwangi itu menyangka ada satu pondok pesantren yang itu sangat saya idolakan. Rajuhnya mana? Dan semua pasti tahu nak anak santri. Pondok itu pondok apa? Insya Allah pondok ini. Pikiran gula pondok itu wajah sarah berapa hektar, gerbangnya kayak apa? Gula ting entar langsung ke pondok, masya Allah sederhana betul. Keni sarah pondok kan? Keni sarah tapi namanya besar. Dalam kehidupan tidak pernah terlepas dari hal semacam itu. Sedangkan secara pendengaran apa yang menjadi objek yang kita maksud itu adalah hal kecil, tapi kenyataannya besar. Sampean pernah ngeding dan suara anak orang keni sarah suara. Bahkan hampir seperti suara perempuan. Cek gula pernah ngeding akibuh. Nak keni hebat sarah nak keni renyago. Omong ceknya mana sarah, ceramah nyaman sarah, pidato nyaman sarah kan. Telepon keluar videonya lumak tua orang. Itu karena suaranya yang kecil. Ya begitulah. Artinya apa? Kecintaan terhadap para ulama, senajan tidak ada pertemuan antara jasad kelaban jasad, itu sangat dimungkinkan akan tumbuh. Napa boleh ke baginda Nabi? Siapa yang menolak cinta kepada Nabi? Tidak mungkin itu terjadi. Ketika sosok beliau dihadirkan dalam bentuk cerita, dalam bentuk kisah, dalam bentuk sejarah, maka siapapun yang mengetahui pasti langsung cinta kan. Pon solusinya sitong. Men kula ben panjenengan tak bisa detik orang alim sing kepaki ni kata apolong sareng orang-orang yang alim, maka cintailah mereka agar kita masuk dalam perkataan almar'u ma'aman ahab. Seseorang pasti akan bersama dengan orang yang dicintai, gitu ki. Wa qala Allah Ta'ala ila akhirih. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.